Hello boy, balik lagi ke channelku ya boy, Cinema Six ya boy. Kali ini kita masih nobar untuk melanjutkan nobar episode ketiga dari film Toko Lampu ya boy. Setelah episode 2 nya udah mulai dikejutkan dengan hantu-hantu yang aneh-aneh ya boy ya. Sekarang kita tengok apa ada karena apa? Ada hantu aneh-aneh apa lagi ya boy ya. Oke lah, tanpa banyak bacot ya. Udah kita tonton aja ya boy ya. Oke. Oke, ini nih. Oke, baiklah, film apa episode ketiga ini kita buka dengan film ini yang cewek yang nyewa itu ya, Wei. Ya, ini bukan ini pemain lain ini, kau sok tahu kau. Rupanya di rumahnya ada yang gedor-gedor. Mungkin aja itu DC dari pinjol ya, Wei ya. Karena sekarang mungkin kakak ini udah nunggak berapa bulan ya, Wei. Ternyata dia dicari-cari oleh DC pinjol ya, Boy. Sekarang kakak ini mengendap-endap melihat siapakah orangnya. Ternyata dia marah-marah sama pintu, Boy, bukan sama DC pinjolnya. Sabar kak, coba tarik napas istighfar pak. Pak kak, tahu. Wah, ternyata dia melihat keluar. Ada siapakah di luar? Oh, ternyata kosong. Walah dia ternyata lempar keluar oleh siapa? Ada Itachi woi. Ini sekarang film Naruto, film hantu ini. Mata-mata pula, teknik mata saringan pula ya. Saringan ini kan. Makin Itachi tadi tuh. Apakah ini adalah misi rahasia Itachi? Oh, ternyata bukan. Oke, ini adalah detektif ya woi ya. Ini ya, di pemain-pemain baru yang diperkenalkan di episode 3 ini adalah detektif. Dia mencari penjahatnya, mungkin dia mencari PSK ya kan. Jadi orang cuma berdua kalian di situ ya, gampang lah. Wah, ini jumpa ini, ternyata yang abang-abang berkerudung itu sedang dicari oleh detektif ini ya. Mungkin dalam kasus pencabulan mungkin ya, pencabulan anak laki-laki. Sebenarnya abang-abang yang berhijab itu dia terkejut melihat ada penampakan di dalam bus itu, tapi polisi itu tidak nampak karena matanya penuh dosa. Waduh, ternyata abang-abang detektif ini ingin membeli rokok yang tidak kita kenal, yang tidak ada di Indo ya Bu ya. Nah, judulnya Sang Detektif, episode 3, Sang Detektif. Tidak pasti cerita detektif, nggak mungkin cerita tukang es atau tukang cilok. Ternyata ada uak-uak yang udah bawa tanah. Ditunjukkan lagi. Oh mak, ini judulnya Toko Lampu, pasti ceritanya tentang berbau-bau bola lampu ya. Oh, ternyata inilah Sang Detektif masih memecahkan banyak kasus-kasus yang tidak terpecahkan. Ternyata sang detektif dibuat pusing ya. Kerjanya kok sendirian. Makanya kurang ngerokok itu bang. Aduh, rokok itu haram bang, kata Abu Somad. Ini kau bebas tuntutan. Dan tuntutan apa? Tuntutan tanggung jawab. Jangan ya, tanggung jawab anak istri itu tetap ya. Katanya perempuan itu mati karena kecelakaan, padahal tadi kan Itachi ngelempar dia kan. Tapi masih belum tahu kita siapa, kita bilangnya Itachi ya. Wah, ternyata bapak detektif ini pulang sempoyongan ya, kayaknya baru dari lokalisasi dia. Wah, ternyata tidak, dia masih mencari, berusaha, dia masih kerja dia. Kau kotor kali otak kau, sama kayak pikiran kau. Oke, sang detektif ternyata berjalan di bukit-bukitnya. Wah, ini ada salah satu TKP. Ini siapa yang jadi korban? Kita akan melihatnya. Ceceknya pura-pura nggak tahu lah, Wak, kan? Kan tahu kakek itunya nih. Cecek aja, namanya cerita film, kita nobar. Wah, ternyata dia melihat ada sisa-sisa apa tadi di situ. Ya kan, ternyata uak itu sudah
sudah menemui ajalnya, tapi dia kematiannya itu tidak wajar. Kematiannya sambil berjikir seperti nyawa ini. Nah, dia mengatakan tidak ada tanda-tanda kesakitan. Namanya dia meninggalnya waktu berzikir, maaf loh. Sakit, pasti tenang lah dia, ya kan. Semua orang meninggal itu karena Allah itu. Udah nyampe waktunya, adalah dia menghubungi anak dan cucunya, bukan nyarinya micat dia bukan kayak kalian. Wah, ini memang baik, dia sifat kebapaannya itu keluar, ya kan. Ternyata Wawa ini bukan nonton Brazzer ya, dia nonton acara liburan dia, nonton acara liburan. Ternyata yang ditangkap oleh penyidik dari kepolisian Korea sana, Wah itu sedang menonton acara liburan ya. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Harusnya wak seperti itu menonton pengajian, ya kan? Karena udah untuk bekalnya untuk di akhirat. Yalah, kita ternyata abang detektif ini tinggal sendirian ya. Apakah dia lajang tua? Tadi kayaknya, nah itu. Ini adalah flashback kisah istrinya ya. Cuman jangan harap ada adegan cocok tanamnya, ini bukan untuk film dewasa nih. Ini film hantu ini. Ternyata abang ini sedang makan mie balap. Mie balap apa kan dia? Abang ini teringat sama kakek yang tewas tadi tuh. Ternyata abang ini tidak bisa tidur, dan ia pun menyeruput kopi instan yang sepertinya itu bukan kopi yang label lopi itu ya, yang diblokir. Ternyata abang ini masih penasaran dan mencari dari kasus-kasus banyaknya orang yang meninggal di situ, di daerahnya. Ada wak ini, ada yang tadi tuh dilempar ya kan. Padahal pelakunya udah ditangkap, tapi kenapa kok terus gitu? Itu maksudnya. Ternyata abang ini menjumpai cewek cantik berkacamata, polwan cantik berkacamata untuk mencari restoran Tionghoa. Mungkin dia mau makan ini babi panggang muslim kali. Ternyata polwan tuh banyak mencarinya, banyak yang mengincarnya. Makanya abang itu tahu dia makanya pergi aja abang. Oh iya, perlu aku informasikannya, aku kasih tahu. Ini nih detektifnya nih dalam keadaan masih hidup ini. Dia aslinya ini dalam keadaan masih hidup siang-siang ini. Dia nanti pas kejadian dah malam, dia itu sebenarnya udah mati tapi dia tidak sadar. Nah, detektif ini pun mau pindah ke kota yang lain karena sumpek di kota ini. Akhirnya dia menemukan petunjuk dan menemukan tempat jajangmyeon. Sebenarnya jajangmyeon itu. Pernah kalian makan jajangmyeon? Paling tahu makan apa lah? Mie Korea, mie sedap Korea, nggak pernah makan. Jajangmyeon nggak pernah rasain. Ternyata abang ini cuma satu ya di situ ya. Ternyata dia masih tetap memesan jajangmyeon. Apa itu jajangmyeon? Nanti kita cari ya, kita search apa itu jajangmyeon. Ternyata hasil dari penyelidikannya sampailah dia sama penjual jajangmyeon. Karena sebelum kakek itu tewas, dia memesan jajangmyeon. Jadi jangan di sekitar situ, cuman punya wak ini. Seperti itulah dia. Ternyata jajangmyeonnya itu memang diantar. Semakin curigalah abang ini. Tapi enak kali abang itu makan. Yang bismillah bang, biarpun nggak halal, kayak bismillah aja udah. Penting bismillah ya kan. Biarpun kita nggak tahu itu halal atau haram,
mantap ya, bismillah bang. Waduh, ternyata abang ini sangat pintar ya. Dia sedang menjelaskan kepada penjual jajangmyeon itu gimana hasil penyelidikan dia. Nah, itu kan ada bekas jajangmyeon dekat pintunya itu, tempat berak kucing itu di situ. Banyak pula lagi deh. Oh, dia pura-pura nggak ngerti ya. Toko apa lainnya bang? Ini ya. Kok pistol abang kan? Abang itu besok mau datang lagi katanya. Masih penasaran ya sama wawak gendut ini. Jadi dia udah gendut mentiko pula lagi. Udah gendut mentiko pula lagi. Wah, ternyata abang ini mulai stres memikirkan kerjaan-kerjaannya. Yang ini dia masih keadaan hidup ya, Boy. Wih, kenapa tiba-tiba kok di sini scene-nya? Nah, sebenarnya ini dia udah dalam keadaan mati, Boy. Tapi dia nggak sadar dia, karena dia nanti bakalan ke toko lampu itu, karena cuma orang mati yang bisa ke situ. Oh, dikiranya si penjual jajangmyeonnya mesum, rupanya. Oh, dia baru teringat, rupanya itu yang dicari-cari dia, perempuan itu. Wah, dibilang, kan? Dibilangnya matamu jeli detektif, karena memang itu orang mati. Tapi kenapa kok itu matanya kok kayak gitu lagi? Ini film Naruto atau film toko lampu? Ternyata kita jumpa kuntilanak. Nah, seperti yang aku bilang kan, ternyata sampailah polisi ini di toko lampu karena dia mencari petunjuk ya, mencari abang wak yang gendut tadi itu, yang mesum tadi. Aduh bang, itu cek aja itunya bang, itu ada itunya tuh, ada si apa yang kacamata itu tuh bang, terlipat-lipat tuh kawan itu di kopernya bang. Bau juga, malah dikasih jaket pula bang. Suruh dia sama kuntilanak ini, bau emang ini. Wak yang toko lampu ini ternyata sudah sangat geram nih detektif ini. Karena betapa bodohnya dia, mungkinnya udah nampak itu mencurigakan, kan malah dikasihnya pula lagi mantel. Dalam rumah. Ini nih yang menariknya ya, si kuntilanak ini tahu dia jalan cerita dari cerita ini apa, like shop universe ini, toko lampu ini. Karena dia seperti jumpa si Mawar ini, dia tahu dia kenapa kok bisa lihat. Jadi dia tahu karena si Mawar udah lewat. Kan? Nah, bilang bukan tokonya. Bagaimana kok sampai ke tempat ini? Karena memang yang sampai situ cuma orang mati, nggak ada orang yang hidup sampai situ. Oke lah, ternyata sampai situ lah gue ya. Oke, jadi seperti itulah kesimpulannya gue. Ternyata di episode 3 ini masih seputar di toko lampu, cuma ada nambahan pemain baru ya. Si detektif tadi itu, siapa nama detektif jajangmyeon itu, makannya makan dah mie, jangan makan mie aja nih, kena ini nih usus buntu nih. Ternyata sampailah dia ke pengejaran wak gendut yang mesum itu tadi, yang jual jajangmyeon itu, ngarah ke toko lampu. Padahal si wak gendut itu sama kayak wak penjual lampu itu, dia matanya kok macam-macam mata-mata Naruto kan, ada pula teknik matanya. Oke, kita lanjut episode berikutnya ya. Hormat macam polisi.